perorangan ataupun organisasi bila akan keluar negeri dan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Jadi APOS itu seperti itu. Kurang lebih nanti mungkin narasumber akan menyampaikan. Karena hukum umum kita undang. Dan untuk daktiloskopi ini penting, nanti ada tata cara rumus yang harus diketahui oleh publik, oleh stakeholder kami, Bapak dan Ibu di sini, seperti apa daktiloskopi dalam hal pengambilan dan rumus-rumusnya. Nanti disampaikan juga dari Direktorat Pidana. Dan nanti dikombinasi dengan simulasi elektronik peraturan daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk maklum adanya kita delay sedikit, semoga tidak akan lama lagi kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam dan hak asasi manusia Jawa Barat yang kami hormati Bupati Kabupaten Bandung Barat yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Bapak Insinyur Maman Suryaman Effendi atau yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Bandung atau yang mewakili Ketua Pengadilan se-Jawa Barat atau yang mewakili daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili Kepala Biro Hukum Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor BPN se-Jawa Barat, para pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, para narasumber, Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat, Ikatan Notaris atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat atau yang mewakili, Sekretaris DPRD se-Bandung Raya atau yang mewakili, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah se-Bandung Raya atau yang mewakili, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat atau yang mewakili, Ketua Pengurus Daerah Kota dan Kabupaten Ikatan Notaris Indonesia atau yang mewakili, pimpinan sivitas akademik serta seluruh peserta dari instansi atau lembaga yang tidak dapat kami sebutkan sama kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan barokahnya kita dapat bersama-sama hadir mengikuti kegiatan diseminasi layanan aposti dan sosialisasi IPERDA di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat pada hari ini Senin tanggal 24 Juli tahun 2023. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik melalui hadirnya layanan aposti. Dan tentunya kegiatan pada hari ini merupakan wujud keseriusan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait prosedur dan akses layanan aposti. Dan tentunya pada kegiatan hari ini juga akan disosialisasikan aplikasi IPERDA Juara sebagai wadah teknologi informasi dalam melayani kepentingan terkait produk hukum daerah secara elektronik. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kelancaran jalannya kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon doa. Doa akan dipandu oleh Saudara Deden Supriyatna. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk diusulkan dengan keyakinan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, mengajak kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini berkahi dan berjalan dengan lancar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan mohon ridho dan izin, berkahilah semua langkah perbuatan kami dan jadikanlah itu semuanya ibadah. Ya Allah, Ya Ghafar, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Bapak Andi Taletik Langi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, sampurasun. Amin. Kadip Pemasyarakatan yang diwakili oleh Kabitnya Pak Gunawan, terima kasih Pak. Diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa ada pemangkasan birokrasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses layanan dokumen, baik itu dokumen bisnis maupun
berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan adalah layanan otentifikasi keabsahan asal mula dokumen publik dengan cara memverifikasi spesimen tanda tangan pejabat, cap, atau segel resmi dalam dokumen publik dimaksud melalui pencocokan dengan spesimen yang terdaftar pada pangkalan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku competent authority atau otoritas yang berwenang. Saat ini terdapat 74 jenis dokumen publik yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga yang dapat dimohonkan verifikasinya melalui layanan apostil, termasuk dokumen publik terkait pendidikan, status kependudukan, pernikahan, sertifikat keahlian, memindah tanganan aset dan sebagainya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa layanan apostil ini memang yang tadinya beberapa pintu sekarang menjadi satu pintu. Karena tidak lagi masyarakat harus datang ke beberapa instansi untuk mendapatkan legalisasi. Cukup dengan satu instansi yaitu di Kementerian Hukum dan HAM sehingga mereka dapat mendapatkan satu dokumen yang legal yang bisa dipertanggungjawabkan untuk keperluan-keperluan seperti yang tadi saya sebutkan. Wilayah Jawa Barat yang dinamis dan selalu membuka diri pada potensi pengembangan aktivitas ekonomi hingga taraf internasional mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat untuk semakin giat menyebarluaskan informasi terkait kemudahan akses layanan apostil. Alhamdulillah, setelah kami terima mesin alat cetak apostil ini, setelah DKI Kanwil Jawa Barat yang pertama mencetak apostil, dan narasumber juga setelah hadir bersama kita, tengah-tengah kita, yaitu para Dwi Kandini, yaitu Kepala Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Pelayaran dan Legalisasi, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang hadir secara virtual. Kemudian IGD Ganditama, analis hukum, ahli pertama Subdirektorat Hukum Internasional, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang hadir secara langsung. Terima kasih, Mas. Pemerintah daerah yang ada di wilayah Jawa Barat. Dengan adanya Raperda Juara ini, koordinasi kita semakin kuat dan juga nantinya ini akan memberikan suatu pemangkasan waktu juga agar tercipta suatu Raperda yang berkualitas, yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Disampaikan oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik kepada Bapak Maman Suryaman Effendi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Pak Andika. Kegiatan ini menjadi penting dan strategis, bagaimana disampaikan Pak Sahli tadi, Pak Sahli Bupati KBB, bahwa memang suatu produk kebijakan pemerintah yang bisa saya sebagai Kakanwil produk yang luar biasa, memerintah untuk melindungi segala kepentingan. Sebelum lanjut, tentunya juga saya akan menyapa dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber, hampir kualat saya kelewat, baik yang hadir melalui daring, yaitu Direktur Otoritas Pusat, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Farah Dwi Kandini, gitu ya Pak Kadep ya. Seperti disampaikan tadi Pak Sahli Bupati KBB ini memang jam terbangnya udah tinggi. Sudah hari ini kami kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diberi kemampuan oleh
Tuhan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi layanan adanya sebuah atau bentuk pelayanan ya, aposti, dan juga hari ini kami akan program pembuatan produk hukum di daerah melalui penguatan teknologi informasi, yaitu kita Pak Kadif Yankom ini membuat satu layanan online yang disebut dengan iPerda Juara, yang insya Allah akan makin memudahkan pelayanan-pelayanan yang wajib dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sekju Kanwil di Jawa Barat ini. Bapak Ibu sekalian, kita pahami bersama bahwa di era atau di masa saat ini, di mana kita mengenal masa sekarang adalah era digital, tuntutan akan percepatan termasuk dalam pelaksanaan bisnis dalam rangka meningkatkan, menguatkan, menyehatkan iklim investasi. Itu perlu sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat menyatakan membuka secara resmi. Kita terus berharap dan berdoa semoga semua ikhtiar yang kita lakukan dalam pengabdian kita sebagai abdi bangsa, sebagai abdi masyarakat, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 1. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kegiatan kita pada hari ini. Seperti ini. Jadi yang perlu dilihat adalah dokumennya ya Bapak Ibu, bukan pemohonnya. Ini tuh jangankan di tempat Bapak Ibu, di tempat kami juga petugasnya kan sering berganti. Itu juga mereka sering melihat, oh ini orang asing nggak bisa. Sebenarnya bisa, karena jadi harus dilegalisasi oleh otoritas yang mengeluarkan dokumen tersebut. Seperti misalnya dokumen kependudukan dikeluarkan oleh Dukcapil, maka harus dicap dulu oleh Dukcapil, kemudian ke Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM, baru ke tempat kami di Konsuler Kementerian Luar Negeri, baru ke perwakilan negara asing yang akan dituju. Seperti itu. Dan namun apabila ada ya kan orang buru-buru mepet atau gimana, terlanjur sudah dibawa ke luar negeri, apa yang harus mereka lakukan? Mereka bisa melegalisasikannya ke perwakilan Indonesia yang ada di negara tersebut. Dan perwakilan Indonesia ini kan sebenarnya ada banyak. Jadi satu negara itu mungkin ada beberapa yang dekat dengan domisilinya, tapi ke negara yang memang dituju. Berikutnya, nah ini adalah alur dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia. Jadi dokumen yang diterbitkan di luar negeri itu harus melalui, sama sih seperti yang di Indonesia, cuman kayak dibalik aja. Jadi itu harus ada cap dulu dari perwakilan kita yang ada di negara setempat, kemudian ke kami, terus bisa langsung digunakan atau bisa ke perdata. Seperti yang saya tadi bilang, semua itu tergantung dari end user. Apabila end usernya tuh misalnya di Indonesia bilang tidak perlu menggunakan cap dari Kementerian Luar Negeri, cukup dari perwakilan kita di luar negeri, itu bisa saja diterima. Namun kita kembalikan lagi kepada end user yang setelah Jakarta. Sehingga di sini perlu juga terkait sosialisasi agar masyarakat lebih memahami apa itu sebenarnya aposti. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah disampaikan sebenarnya tadi, mungkin saya hanya istilahnya menambahkan dan menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Pertama, aposti itu sebenarnya merupakan sebuah produk HCCH, Bapak. HCCH itu merupakan sebuah singkatan dari Haute Convention on International Private Law, atau bahasa Prancisnya juga disebut dengan Conference de la Haute Truite on International Private, yang artinya adalah konvensi Den Haag
terkait dengan hukum perdata internasional. Mengenai sidik jari itu di dua lembaga yang ada di pemerintahan, yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian. Bedanya kalau di Hukum dan HAM adalah daktiloskopi tentang non kriminal, kalau di kepolisian daktiloskopi yang kriminal. Jadi ini ya, kalau arti saya nggak perlu menjelaskan dari para ahli-ahli, tapi yang pengertian daktiloskopi yang ada di Indonesia adalah fingerafdrucken, yaitu mengafdruk sidik jari, memperbanyak sidik jari.